Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda dulur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur semua yang sudah subscribe. Dan tentunya yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas apa? Ya, pembahasan kali ini kita langsung saja masuk dalam pembahasannya ya, tidak usah basa-basi. Ya, untuk pembahasan kali ini adalah tentang pupuk atau nutrisi lur ya. Untuk pupuk ini pasti banyak yang sudah tahu lur ya, ada pupuk yang apa itu, butiran atau granul ataupun yang kristal, ada juga yang pupuk yang berbentuk cair ataupun serbuk. Nah, dalam pupuk ini kita atau bisa dibagi menjadi dua lur ya, yaitu adalah pupuk tanah dan juga pupuk cair. Untuk yang pupuk tanah namanya juga pupuk tanah lur ya, itu biar pasti ya yang berbentuk granul atau yang berbentuk kristal atau yang padat gitu lur ya. Nah, untuk pupuk tanah ini contohnya seperti apa? Nah, untuk pupuk tanah ya sudah disebutkan tadi lur ya, yang berbentuk granul contoh ya bisa urea, terus juga bisa Ponska dan juga bisa SP36. Itu kan berbentuk granul kristal lur ya. Nah, terus pupuk ini cara kerjanya itu gimana? Nah, kalau kita sudah tahu pupuknya, terus yang paling utama adalah cara kerja dan waktu yang tepat dalam pengaplikasian pupuk itu sendiri. Kita bahas, kalau untuk tanaman, itu kan namanya tanaman kan ada tanaman musiman dan juga ada tanaman tahunan. Jadi pupuk yang diberikan pun itu sebenarnya harus berbeda lor ya. Tapi ada garis besarnya, namanya tanaman itu membutuhkan pupuk NPK atau nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Dan untuk pupuk itu tadi, kapan waktu yang tepat? Kalau untuk ini kita pembahasannya di apa itu? Di tanaman musiman lur ya, atau tanaman padi khususnya ya. Nah, untuk tanaman padi kita kan ada dua fase vegetatif dan juga ada fase generatif. Nah, untuk fase vegetatif atau fase awal tanaman yang membutuhkan unsur untuk memperbanyakkan anakan, perakaran, dan juga batang, itu kita memberikan nutrisi atau kandungan dengan kandungan yang lebih tinggi nitrogen ataupun fosfor, di mana kandungan ini bisa didapatkan dari pupuk urea dan juga pupuk Ponska. Kenapa aku tidak mengikutkan dengan pupuk TSP? Karena pupuk TSP ini atau SP ini itu kan kandungannya lebih tinggi di fosfornya. Untuk kandungan fosfor ini itu penyerapan pada tanaman musiman itu kurang maksimal lur ya. Itu paling bagus untuk tanaman yang tahunan. Karena apa? Karena fosfor ini atau pupuk SP ini itu kan amat sangat keras dan hancurnya pun itu amat sangat susah. Jadi untuk penyebaran atau peleburannya di tanah itu kan juga akan sangat lama, membutuhkan waktu lama ya. Dari satu musim itu masih belum bisa hancur secara maksimal. Nah, tapi kan tanaman membutuhkan nutrisi dengan kandungan P atau fosfor ya. Jadi kita bisa mengalihkannya atau memberikannya dengan pupuk yang mudah diserap atau pupuk yang bisa langsung diserap gitu lur ya. Contohnya apa? Contohnya kita bisa menambahkan dengan pupuk majemuk. Untuk pupuk majemuk ini kita bisa menggunakan pupuk ultradap. Nah, karena kandungan pupuk ultradap ini kan ada kandungan nitrogen dan fosfor yang amat sangat tinggi. Nah, itu kan jadi bisa pengganti pupuk fosfor yang digunakan dari pupuk yang tanah itu tadi ya, atau yang granul. Nah, tapi kegunaannya kebanyakan petani kan yang belum tahu kan ya, masih menggunakan pupuk fosfor itu lur ya, atau SP gitu ya. Tapi sebenarnya itu kegunaannya ya itu lur, itu akan lama atau slow itu rilisnya ya, atau penyebarannya. Jadi kalau yang sudah nonton ini bisa disimak lur ya, yang baik yang bagus itu apa. Nah, untuk dosis dalam pemberian pupuk ini tadi itu dalam kemasan itu juga sudah dianjurkan atau bisa diterapkan gitu ya. Mau urea, Ponska ataupun pupuk ultradapnya itu bisa di dosis dalam kemasan sudah tertera. Nah, terus kita bicara dengan pupuk yang cair. Ini yang pupuk tanah sudah selesai lor ya. Kita bicara dengan pupuk yang cair.
Untuk pupuk cair di sini namanya juga sudah cair lur ya. Ini bisa berbentuk cairan atau bisa berbentuk serbuk. Nah, kalau untuk yang berbentuk serbuk ini biasanya adalah pupuk yang majemuk. Karena apa? Karena ini bisa diaplikasikan di pupuk tanah dan juga bisa diaplikasikan di pupuk cair. Contohnya apa? Contohnya yaitu tadi sudah disebutkan, yang pertama bisa Ultradap, MKP ataupun KNO3. Nah, untuk KNO3 ini pun juga ada yang merah dan ada yang putih. Kalau yang merah itu bisa digunakan untuk masa vegetatif, kalau yang putih bisa digunakan untuk yang masa generatif. Nah, kalau untuk masa generatif apakah juga masih diperlukan pupuk tanah atau pupuk yang slow? Itu bisa lur, masih bisa diberikan, tapi dengan catatan kandungannya itu juga sudah berbeda dengan yang diaplikasikan di masa vegetatif. Contohnya kita bisa memberikan apa ya? Untuk pemberiannya kita bisa memberikan pupuk Ponska plus pupuk KCl, di mana pupuk KCl itu kan kandungan kaliumnya amat sangat tinggi. Nah, apa bisa ditambahi dengan pupuk majemuk? Itu sangat bisa juga dianjurkan, bisa menambahkan pupuk MKP, di mana pupuk MKP kan pupuk dengan kandungan fosfor tinggi dan kalium juga sedang lur ya, atau cukup tinggi. Untuk dosis itu sama halnya dengan pupuk tadi di awal disebutkan, itu dalam kemasan juga sudah ada tertera ataupun ada di belakang kemasan lur ya untuk dosisnya. Nah, setelah ini kita masuk dalam pupuk yang cair. Untuk pupuk cair itu kebanyakan ya pupuk lur ya, pupuk sempurna dan juga ada juga pupuk majemuk. Contoh yang pertama kita bisa menggunakan ini asam amino super. Walaupun ini kandungan utama adalah asam amino, tapi di sini juga ada kandungan NPK ataupun pupuk mikronya. Jadi ini kandungannya komplit lur ya. Terus bisa menggunakan pupuk sempurna yang lain dengan merek dagang ya, bisa menggunakan Gandasil, Stalon, Big Bomb Flower dan lain sebagainya. Terus ada juga menggunakan pupuk majemuk. Kalau untuk pupuk majemuk tadi sudah disebutkan lur ya, bisa diaplikasikan di tabur ataupun di spray. Contohnya ya itu lur ya, seperti MKP, Ultradap, KNO3. Nah, yang penting kita tahu pengaplikasiannya. Tapi kalau sedulur itu tidak mau ribet, pengen satu pupuk tapi bisa diaplikasikan di semua fase ya. Ini ada, tentunya ya juga ada lur ya. Ini lur, ini seperti kita cuma menggunakan adalah asam amino super lur ya. Ini kandungannya itu komplit dan juga bisa mengatasi atau mengobati seperti ya asam-asaman atau ambles gitu ya. Itu kita bisa ini menggunakan ini kita bicaranya fakta di lapangan gitu lur ya, tidak cuma teori atau ini promosi, itu enggak, karena ya sudah banyak bukti yang dibuktikan. Jadi ini aku simpulkan lur ya, pupuk itu ada dua, dimana pupuk tanah dan juga ada pupuk cair. Yang penting itu kita tahu pengaplikasian pada tanaman kita itu baiknya pada saat usia berapa gitu ya. Jangan sampai salah dalam pengaplikasiannya. Nah, aku kira ini tadi sudah sudah cukup komplit lur ya penjabaranku tentang pupuk ini tadi. Bagi sedulur yang masih kurang jelas atau pengen bertanya, bisa tanyakan di kolom komentar lur, atau langsung WA secara pribadi. Aku cukupkan sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.